Nari itu bukan cuma buat ekspresi, tapi juga olahraga buat otak. Masih dari buku Your Brain on Art, karya Susan Maximan dan Ivy Ross. Who are they? Susan ini founder dari International Arts and Mind Lab yang fokus di bidang seni dan otak khususnya buat konteks kesehatan. Sedangkan Ivy Ross adalah VP desainnya Google Hardware. Dan bareng Susan, dia nulis buku yang ngebahas dampak seni terhadap kesehatan mental dan otak. Di part kedua ini, gue mau bahas sedikit insight kenapa nari bukan cuma seru-seruan, tapi juga ngasah otak dan ningkatin empati. Hari ke-22 di Mental Health Awareness Month, masih bareng gue Trisa, Neuroscience Communicator favorit lo. Pas lo nari, otak lo kerja keras. Dia aktifin banyak area sekaligus, kayak bagian motorik, sensorik, visual, emosional, dan itu bikin otak lo lebih fleksibel dan makin bisa adaptasi. Ini yang disebut neuroplastisitas, kemampuan otak buat terus belajar dan bikin koneksi baru. That's so interesting. Studi nunjukin, orang yang rutin nari punya risiko demensia lebih rendah daripada yang cuma olahraga biasa. Hey, let's dance. Okay. Sebuah penelitian longitudinal menemukan bahwa menari adalah satu-satunya aktivitas fisik yang secara signifikan menurunkan risiko demensia. Karena nari menggabungkan aktivitas fisik, kognitif, sosial, dan emosional secara simultan. That's amazing. Ini menstimulasi neuroplastisitas, memperkuat jalur saraf yang mendukung memori, atensi, dan pengambilan keputusan. Ketika nari, lo kan harus belajar pola gerakan baru yang nantang otak kayak teka-teki, yang artinya melatih fleksibilitas mental. Dalam buku ini juga disebutin bahwa nari menuntut adaptasi dan respon secara real-time terhadap musik, ritme, atau pasangan menari, yang jauh lebih kompleks dari olahraga biasa. Nah, makanya nari itu efeknya nggak cuma ke koordinasi sensorik, motorik, dan otak secara umum, tapi juga ke koneksi sosial. Pas lo nari bareng, otak lo aktifin mirror neurons. Ini adalah sistem yang bikin lo bisa nangkep dan nyambung sama emosi orang lain. Jadi bukan cuma gerak bareng, tapi juga ngerasa bareng. Itu kenapa pertunjukan tari bisa nyentuh banget meskipun lo nggak ngerti ceritanya secara harfiah. Itu karena otak lo ikutan nari bareng. Untuk dapetin manfaat nari, lo nggak harus jadi penari profesional. Dan fokusnya tuh bukan pada kesempurnaan geraknya, tapi ke aktivitas yang kasih tantangan sehat ke otak lewat tubuh lo. And do what makes you happy. Gue beruntung karena dari kecil bokap gue suportif banget buat gue main angklung, nari, nyanyi, teater, gamelan. Pokoknya semua yang ada unsur seni dan ekspresi. Gue sekarang jadi punya opsi buat ngenalin dan ngelepasin emosi dan mengekspresikan diri dengan cara yang sehat. Nuhun apa? Gue lagi bikin konten tiap hari selama bulan Mei soal mental health dari sisi neuroscience dalam rangka Mental Health Awareness Month. Follow for more!